Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Ajeng Rahayu, NPM 1914231030 dari TIP 19. Saya ingin menyampaikan materi tentang distribusi frekuensi. Selamat menyaksikan videonya. Nah, setelah kita melakukan pengukuran, data hasil pengukuran yang kita peroleh disebut dengan data mentah. Besarnya hasil pengukuran yang kita peroleh biasanya bervariasi. Apabila kita perhatikan data mentah tersebut, sangatlah sulit bagi kita untuk menarik kesimpulan yang berarti. Untuk memperoleh gambaran yang baik mengenai data tersebut, data mentah tersebut perlu diolah terlebih dahulu. Apa sih distribusi frekuensi itu? Jadi, pada saat kita dihadapkan pada sekumpulan data yang banyak, seringkali membantu untuk mengatur dan merangkum data tersebut dengan membuat tabel yang berisi daftar nilai data yang mungkin berbeda, baik secara individu atau berdasarkan pengelompokan, bersama dengan frekuensi yang sesuai, yang mewakili berapa kali nilai-nilai tersebut terjadi. Nah, daftar sebaran nilai data tersebut dinamakan dengan daftar frekuensi atau sebaran frekuensi, atau bisa disebut juga dengan distribusi frekuensi. Dengan demikian, distribusi frekuensi adalah daftar nilai data, bisa nilai individual atau nilai data yang sudah dikelompokkan ke dalam selang interval tertentu yang disertai dengan nilai frekuensi yang sesuai. Apa sih tujuan dibuat distribusi frekuensi? Tujuan dibuatnya distribusi frekuensi yaitu, pertama, kumpulan data yang besar dapat diringkas. Yang kedua, dapat memperoleh beberapa gambaran mengenai karakteristik data. Yang ketiga, merupakan dasar dalam pembuatan grafik penting seperti histogram. Berikut adalah langkah-langkah dalam menyusun tabel distribusi frekuensi. Yang pertama, urutkan data. Biasanya diurutkan dari nilai yang paling kecil. Tujuannya agar range data diketahui dan mempermudah perhitungan frekuensi tiap kelas. Kedua, tentukan range atau rentang atau jangkauan. Cara menentukannya itu range sama dengan nilai maksimum dikurang nilai minimum. Yang ketiga, tentukan banyak kelas yang diinginkan. Namun, jangan terlalu banyak atau sedikit, berkisar antara 5 dan 20, tergantung dari banyak dan sebaran datanya. Untuk menentukan banyak kelas, menggunakan aturan Sturges, yaitu 1 tambah 3,3 log n, di mana n sama dengan banyaknya data. Keempat, tentukan panjang atau lebar kelas. Panjang kelas sama dengan range dibagi banyak kelas. Yang kelima, tentukan nilai ujung bawah kelas interval pertama. Berikut adalah contoh soal data nilai ujian 80 mahasiswa yang telah diurutkan. Nah, kita diperintahkan untuk membuat tabel frekuensinya. Langkah pertama yaitu urutkan data. Biasanya diurutkan dari nilai yang paling kecil. Tujuannya adalah agar range data diketahui dan dapat mempermudah penghitungan frekuensi tiap kelas. Setelah data diurutkan, tentukan range atau jangkauan. Range sama dengan nilai maksimum dikurang nilai minimum. Nilai maksimum dari data tersebut yaitu 99 dan minimumnya 35. Jadi, range yang didapat adalah 64. Langkah ketiga yaitu tentukan banyak kelas. Jumlah kelas sama dengan 1 tambah 3,3 log n. N sama dengan jumlah data yang kita miliki, di mana yaitu nilai 80 mahasiswa. Maka, jumlah kelas sama dengan 1 tambah 3,3 dikali log n. Hasil yang didapat yaitu 7,28 dibulatkan menjadi 7. Langkah keempat yaitu tentukan panjang kelas. Untuk menghitung panjang atau lebar kelas interval, maka panjang kelas sama dengan range dibagi banyaknya kelas. Range yang didapat tadi adalah 64,
dan jumlah kelas sama dengan 7. Maka panjang kelas sama dengan 64 dibagi 7. Hasil yang didapat yaitu 9,14 dibulatkan menjadi 10. Langkah 5 yaitu tentukan nilai batas bawah pada kelas pertama. Nah, nilai ujian yang terkecil yang kita dapat tadi adalah 35. Untuk penentuan nilai batas bawah kelas sebenarnya bebas, asalkan nilai terkecil masih masuk ke dalam kelas tersebut. Nah, nilai batas bawah yang kita pilih adalah 31. Maka, interval kelas pertama 31 dikurang 40. Nilai 35 tepat di kelas ke-1. Namun, apabila kita pilih nilai batas bawah kelas 20 atau 25, jelas nilai terkecil 35 tidak akan masuk ke dalam kelas tersebut, sehingga batas bawahnya adalah 31. Setelah menentukan batas bawah, kita akan menentukan frekuensi. Frekuensi diperoleh dari jumlah nilai mahasiswa yang masuk dalam rentang kelas. Pada kelas pertama, jumlah mahasiswa yang mendapatkan nilai rentang dari 30 sampai 40 yaitu berjumlah 2 orang. Pada kelas kedua, jumlah mahasiswa yang mendapatkan nilai ujian dari rentang 41 sampai 50 berjumlah 3 orang. Pada kelas ketiga, jumlah mahasiswa yang mendapatkan nilai 51 sampai 60 berjumlah 5 orang. Pada kelas 4, jumlah mahasiswa yang mendapatkan nilai rentang 61 sampai 70 berjumlah 13 orang. Pada kelas kelima, jumlah mahasiswa yang mendapatkan nilai rentang 71 sampai 80 berjumlah 24 orang. Pada kelas ke-6, jumlah mahasiswa yang mendapatkan nilai rentang 81 sampai 90 berjumlah 21 orang. Pada kelas ke-7, jumlah mahasiswa yang mendapatkan nilai rentang 91 sampai 100 berjumlah 12 orang. Nah, hasil akhir dari data distribusi frekuensi adalah seperti tabel yang telah saya jelaskan tadi. Baiklah, sekian penjelasan saya tentang tabel distribusi frekuensi. Semoga dapat dimengerti. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.